وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه قدر الدور العظيم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وتريك الأبيار المفتوحين وباليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله بولي. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini di luar dari kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan majelis taklim yang biasanya kita rutin setiap malam Sabtu, berhubung malam besok, malam Kamis, berdasarkan surat edaran dari Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa kemungkinan besar di Indonesia akan terjadi gerhana bulan total. Kalau berdasarkan surat edaran itu, secara umum di Indonesia gerhana bulan dimulai pada jam 15.47 waktu Indonesia Barat. Berarti kalau waktu Indonesia Tengah, daerah kita jam 16.47, berarti jam 5 kurang 13 menit, ialah 13 menit itu mulainya. Nah, sementara puncaknya ini secara umum di Indonesia itu terjadi pada jam 18:18 waktu Indonesia Barat, berarti jam 19:18 waktu Indonesia Tengah. Ini puncak jam 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian itu berakhir pada jam 20:49 waktu Indonesia Barat, berarti jam 21:49. Ini secara umum di Indonesia. Nah, sementara itu dalam surat edaran itu juga dicantumkan secara khusus per daerah. Jadi perkiraan itu untuk wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, itu mulai bisa dilihat pada jam 19:09 waktu Indonesia Tengah. Kemudian puncaknya, ini waktu Indonesia Tengah, puncaknya jam 19:18. Sementara Isya jam 19:27. Nah, kemudian berakhir pada jam 21:51 waktu Indonesia Tengah. Nah, berdasarkan keterangan ini, ulun mencoba untuk mencari informasi, koordinasi dengan grup Badan Pengelola Masjid Setanah Bumbu. Sampai saat ini yang ulun ketahui, yang melaksanakan, yang ulun ketahui sholat gerhana bulan itu insya Allah masjid kita Riyadhus Shalihin Batu Licin. Kemudian yang kedua Masjid Nurul Salam Gunung Tinggi. Ada satu lagi kemarin itu daerah mana tuh? Tapi daerah jauh, daerah sungai danau atau mana gitu. Nah, untuk wilayah Simpang 4 sampai hari ini belum ada informasi untuk melaksanakan sholat gerhana bulan. Nah, untuk daerah Kalimantan Timur itu berdasarkan informasi yang didapatkan dari media sosial berupa selebaran pengumuman pamflet ataupun brosur-brosur, itu rata-rata mencantumkan pelaksanaan sholat gerhana bulan sehabis sholat maghrib. Nah, ulun coba untuk konfirmasi hari ini tadi dengan grup BPM Kemenak, bukan BPM Masjid Setanah Bumbu. Kebetulan yang mengkonfirmasi langsung Kepala Kemenak, minta petunjuk
bagaimana pelaksanaan sholat gerhana bulan, apakah diseragamkan waktunya ataukah bisa berjalan masing-masing. Dan menurut informasi yang didapatkan di Masjid Nurul Salam Gunung Tinggi itu dilaksanakan setelah sholat isya. Walaupun sebenarnya kalau seandainya jam 5 sore atau jam setengah 6 itu kita sudah bisa memastikan, sudah bisa melihat bahwa terjadi gerhana bulan, maka pada saat itu kita sudah disunatkan untuk melaksanakan sholat gerhana bulan. Dan edaran yang sudah kita sampaikan baik melalui WhatsApp ataupun melalui Facebook, kita sampaikan informasi bahwa pelaksanaan sholat gerhana bulan di Masjid Riyadhus Shalihin itu adalah setelah sholat maghrib. Tapi nanti apakah habis sholat maghrib ataukah sholat isya, kita lihat situasi. Kalau memang seandainya memungkinkan dilaksanakan setelah sholat maghrib, maka kita laksanakan sholat maghrib apabila memang sudah dipastikan di arah kita melihat gerhana bulan tersebut dan waktunya memungkinkan, artinya tidak terburu-buru. Kalau seandainya belum bisa dipastikan, belum bisa dilihat, maka kita tunggu sampai dengan sholat isya, dan insya Allah sholat isya baru kita laksanakan sholat gerhana bulan. Jadi kita fleksibel. Jadi bagi jamaah yang biasanya makan habis maghrib, makan dulu sebelum maghrib itu supaya jangan kelaparan. Kenapa? Karena pelaksanaan sholat gerhana itu kalau sesuai dengan apa yang dilaksanakan baginda Rasulullah SAW itu bisa memakan waktu 1 jam, bahkan 2 jam, bahkan 3 jam. Itu sholatnya nyanyian ya. Kalau kita melaksanakan sholat gerhana bulan sesuai dengan yang apa dilakukan baginda Rasul, antara dua, kalau imamnya yang kada siup atau imamnya salam jamaahnya hilangan, itu aja lagi ya Allah. Kenapa? Ini kita jelaskan nangkai apa caranya melaksanakan sholat gerhana bulan. Jadi ada beberapa cara. Kita ambil yang pertama dari keterangan kitab Sabilal Muhtadin, ada juga dari kitab Sayyidus Salikin. Kita ambil yang paling ngalih dulu lah, paling ngalih. Ya tadi kan ambil yang ketiga aja, yang paling nyaman. Kalau di Sabilal Muhtadin 3 cara. Nah, cara yang paling rumit, yang kemungkinan sangat langka digawe, itu cara yang paling sempurna, dikerjakan 2 rakaat seperti cara yang kedua. Nah, cara yang kedua kita dijelaskan lagi lah. Berarti dijelasan cara yang kedua dulu dah. Cara yang kedua, karena saling berhubungan nih, melingkar nyaman. Cara yang kedua dikerjakan 2 rakaat dengan menambah ruku dan qiyam pada setiap rakaat. Jadi dalam 1 rakaat itu 2 kali ruku dan 2 kali i'tidal. Ini cara yang kedua. Nah, sebagai salah satu contoh di sini disebutkan dibaca surah Fatihah dan surat yang pendek di dalam qiyam pada rakaat pertama, sesudah itu ruku, sesudah itu kemudian ruku dan i'tidal. Jadi kalau ayat pendek sarahnya misalnya Musabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa wal ladzi qaddara fahada sampai selesai. Kemudian itu misalnya kan ayat pendek, atau misalnya inna a'tainakal kautsar saya pendek, bisa jadi. Nah, tapi nanti kita bahas. Kemudian sesudah itu ruku. Nah, sudah tadi ruku seperti salat biasa ruku. Kemudian setelah ruku i'tidal, sami Allahu liman hamidah.
Dan ternyata ketika i'tidal itu tidak langsung sujud karena rukunya dua kali. Nah kemudian dibaca lagi, tadi sudah i'tidal, tidak kan, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Kemudian dibaca lagi surah Fatihah, baca lagi Fatihah. Nah setelah Fatihah dibaca lagi surah yang pendek. Nah urutan surah jangan keringat. Misalnya yang pertama Sabbihis, yang kedua Wassama'i wattariq. Nah itu salah ngarannya urutannya. Jadi Sabbihis sampai ke bawah. Misalnya hendak buat duha, yang pertama tadi, berarti yang kedua alam nasyrah. Kalau hendak isi yang pertama alam nasyrah, berarti setelah alam nasyrah yang kedua berarti wattini wazzaitun. Itu urutan surahnya. Jangan wattini dahulu, hanya alam nasyrah terpaling, atau alam nasyrah dahulu hanya wadduha terpaling juga. Jadi sesuaikan dengan urutan surah. Kan ada aja tuh nomornya 90, 91, 92, 93. Misalnya surah An-Nas itu kan 114. Qul a'udzu falaq 113. Berarti 113 didahulukan, hanya 114. Jangan dipaling. 114 baru dulu, hanya 113 terpaling. Nah itu. Nah sesudah itu ruku, kemudian i'tidal, dan terus sujud 2 kali seperti sujud salat biasa. Nah jadi ini hampir tidak ada bedanya dengan salat seperti biasa, kecuali 2 kali ruku dan 2 kali diam. Diamnya itu yang dibaca apa? Diamnya itu yang dibaca adalah suratul Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surah yang pendek. Nah ini rakaat pertama seperti itu, kemudian rakaat kedua pun juga sama seperti itu. Misalnya rakaat yang pertama tadi ketika berdiri diam pertama yang dibaca misalnya ini aja. Yang pertama dibaca surah Fatihah, kemudian berdoa, kemudian ruku, setelah ruku i'tidal, kan setelah i'tidal berarti dibaca lagi Fatihah, berarti yang kedua dibaca alam nasyrah. Nah kemudian sujud sampai sujud yang kedua, ruku tadi kan i'tidal, ruku 2 kali lah. Nah kemudian kemudian sujud 2 kali, bangkit seperti biasa, dilanjutkan lagi membaca surah Fatihah. Karena yang pertama tadi surahnya sudah dibaca wadduha dengan alam nasyrah, berarti paling tidak wattini wazzaitun. Kemudian ruku yang pertama, kemudian i'tidal, bangkit, i'tidal yang pertama, ya Allah. Kemudian dibaca lagi suratul Fatihah dan surah apa selanjutnya? Wattini anak ini anzalna kan, anak qul huwallahu ahad kan, langsung kan Bapak. Maka setiap rakaat 2 kali qiyam dan 2 kali ruku, dan tidak boleh menambah dari 2 ruku seperti yang diniatkan, sekalipun gerhana itu berlangsung cukup lama, dan tidak boleh mengurangi 2 ruku karena masa gerhana pendek. Misalnya waktunya sempit banget sudah nih hendak sembahyang, atau gerhananya setumat aja, karena boleh juga dikurangi kalau yang memakai yang seperti ini. Nah kemudian cara yang ketiga, cara yang paling sempurna sebenarnya. Nah, dikerjakan 2 rakaat seperti cara yang kedua, tetapi sunat membaca surahnya yang dibaca setelah Fatihah itu surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai habis. Makanya dalam tadi bilangnya cara ini yang digawe, amnya ada imamnya yang siup, imamnya kalau bertahan, jamaahnya yang siup atau hilangan. Bayangkanlah, nih usalli sunatal khusufi rak'ataini imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran, dan sampai habis baca imam auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, lanjut imam amin, jamaah lanjut bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sampai ayat terakhir. Terus itu hanya yang pertama.
bukan rakaat pertama hanya diam baca Fatihah, setelah Fatihah yang pertama membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai terakhir. Nah kemudian setelah itu sampai Amanar Rasul sampai ayat terakhir yang acak dibaca wiridnya. Nah kemudian ruku. Nah setelah ruku apa? Lihat lagi. Kalau tidak apa surah Al-Baqarah boleh diganti dengan surah lainnya yang sama panjangnya dengan surah Al-Baqarah. Artinya bila kata kau membaca Al-Baqarah, ganti surah yang lain tapi panjangnya sama dengan Al-Baqarah. Al-Baqarah itu berapa juz sudah itu? Hilang memang jumlahnya. Dan pada qiyam yang kedua dibaca surah Ali Imran. Nah sesudah membaca ta'awuz dan Al-Fatihah atau sekitar 200 ayat surah Al-Baqarah. Dan pada qiyam yang ketiga dibaca surah An-Nisa. Bayangkanlah, kan 4 surah yang dibaca itu. Rakaat yang pertama itu 2 surah. Yang pertama surah Al-Baqarah, kemudian yang kedua surah Ali Imran. Ada juga yang sanggup jemaahnya, imam nggak sanggup. Kemudian rakaat yang kedua, rakaat kedua yang berdiri pertama tadi setelah Fatihah yang dibaca surah An-Nisa setelah Fatihah, sampai habis pulang. Bayangkan sampai habis. Berapa jam lo bisa? 4 jam kan? Dong bayangan. An-Nisa. Ruku. Setelah ruku sami Allahu liman hamidah. Baca lagi Fatihah. Setelah Fatihah ini baca lagi surah apa? Surah Al-Maidah. Nah, panjangnya 4 surah, 5 urutan. Kan pertama surah Al-Fatihah. Urutan surah Al-Quran itu pertama Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah. Al-Maidah dibaca sampai habis juga. Ini yang paling sempurna melaksanakan sholat khusuf, sholat gerhana, baik sholat khusuf maupun khusuf. Kalau khusuf, huruf kaf lah. Kalau khusuf itu gerhana matahari. Kalau huruf kha, khusuf itu gerhana bulan. Kalau ini yang dibaca, kira-kira kalau ada hilangan jamaahnya. Ternyata tidak sampai di situ. Tidak sampai situ. Lihat lagi. Ketika dalam keadaan ruku, dalam keadaan ruku tadi Bu, ternyata rukunya itu tidak sama seperti ruku biasa. Biasa subhana rabbil azim bihamdihi, subhana rabbil azim bihamdihi, subhana rabbil azim bihamdihi 3 kali, sami Allahu liman hamidah. Ternyata di sini apa disampaikan? Di sini dipadahinya bahwa ini yang dibaca pada waktu ruku dan sujud. Jadi ruku dan sujud itu lawasnya, itu lamanya kurang lebih 100 ayat membaca surah Al-Baqarah. Lawas bener lah. Lawas bener rukunya kurang lebih 100. Itu ruku yang pertama tadi. Ruku yang pertama. Sujud yang pertama kayak itu juga kurang lebih 100. Makanya jodoh bila ini dipakai tadi dah amnya karena imamnya nang pingsan, jamaahnya nang hilangan bukan. Nah kemudian ruku yang kedua dibaca berapa kali subhana rabbil azim bihamdihi, itu kurang lebih membaca ayat surah dari Al-Baqarah kurang lebih 80 ayat. Wah, 80 ayat lawasnya nih 80. Itu ruku yang kedua sama sujud yang kedua. Nah kemudian ternyata ruku yang ketiga berapa? Ruku yang ketiga turun lagi 10 menjadi 70 ayat. Artinya setara lamanya ruku yang ketiga itu setara dengan membaca Quran surah Al-Baqarah 70 ayat. Bayangkan satu halaman saja paling 20 ayat lah, paling 10 sampai 15 20 itu satu halaman. Berapa lawas sudah membacanya. Kemudian yang keempat itu lamanya ruku, lamanya sujud kurang lebih 50 ayat yang dibaca dari surah Al-Baqarah waktunya. Bayangkan aja berapa lawas tuh sembahyangnya. Katakan melihat jadwalnya nih. Tolong diingatkan kalau Isya.
silau jamnya kebulik. Itu cara yang ketiga. Ini cara yang paling sempurna dalam melaksanakan sholat. Nah, ada juga cara yang pertama yang paling mudah. Ini yang paling ketujuh nih, paling ketujuh. Caranya nanti apa? Caranya di sini dijelaskan sama dengan cara melaksanakan sholat sunat qobliyah zuhur. Nah, nyaman mana sudah nih? Artinya apa? Artinya sholatnya cukup 2 rakaat. Boleh setelah Fatihah membaca surah pendek ataupun tanpa membaca surah pendek. Artinya usalli sunat al-kusuf fi raka'ataini, misalnya sorangan aja lillahi ta'ala Allahu akbar, langsung baca auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Selesai, baca surah andalan inna a'tainakal kautsar. Nah, surah andalan bulan. Terus sudah. Kemudian rukunya cukup 1 kali. I'tidalnya cukup satu kali. Ini yang paling mudah. Sujudnya, rukunya cuma dibaca 3 kali. Subhana rabbil azim bihamdi, subhana rabbil azim bihamdi, subhana rabbil azim bihamdi. Kemudian sujudnya subhana rabbil a'la bihamdi 3 kali. Kemudian rakaat yang kedua sama seperti itu pulang. Habis inna a'taina baca qul ya ayyuhal kafirun, atau misalnya langsung setelah Fatihah baca qul huwallahu ahad aja misalnya. Itu, atau misalnya kada hafal juga surah-surah, cukup setelah takbirat ihram baca Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, kemudian sujud yang pertama, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua, kemudian bangkit duduk istirahat sunat, kemudian bangun untuk rakaat yang kedua, baca Fatihah lagi, kemudian selesai Fatihah ruku, setelah ruku i'tidal, setelah i'tidal sujud yang pertama, setelah sujud yang pertama duduk antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua, kemudian tahiyat akhir sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu boleh. Itu saking pendeknya sudah tuh. Nah, kalau kita pakai yang mana? Ambil yang pertengahan aja misalnya. Kalau ulun melihatlah yang di masjid mana itu, Masjid Istiqlal kan? Itu yang bukan masjid di Palembang, dari mana ulun keringat. Yang dibacanya surah Ali Imran aja. Surah Ali Imran. Dari rakaat dari ruku yang pertama, ruku yang diam yang pertama, diam yang kedua, diam yang ketiga, diam yang keempat, ini yang memakai 2 kali ruku. Itu kada sampai rata-rata satu itu dibacanya 2 halaman. Itu ulun lihat durasinya sudah 37 menitan. Nah, bayangkan 37 menit itu kada tuntung surah Ali Imran. Sekitar 37 menit. Bayangkan kalau seandainya sampai tuntung, bayangkan ternyata sampai kalaunya dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Maidah itu kurang lebih 6 juz lebih. 6 juz. Salat tarawih di Masjidil Haram aja kan cepat lah kan. Nang cepat itu sudah berapa, hampir 1 jam lebih. 1 juz 1 malam, apalagi sampai 6 juz lebih. Nah, maka dari itu kemungkinan yang kita pakai nanti adalah cara yang kedua. Nah, kita adopsi cara yang kedua, tetapi rukunya dan sujudnya itu lebih lama, tapi tidak selama dengan yang cara yang ketiga. Misalnya kita ambil jalan tengah. Ruku yang pertama itu kita baca misalnya subhana rabbil azim bihamdi sekitar 15 kali. Sedang 15 kali doang. Kada kelausan, kada ustumatan. Nah, 15 kali misalnya. Kemudian ruku yang kedua kita kurangin jadi 13 kali misalnya. Nah, begitu juga dengan sujud yang pertama. Sujud yang pertama dibaca 15 kali misalnya. Sujud yang kedua dibaca 13 kali. Nah, kemudian misalnya ruku yang ketiga dikurangi lagi, yang tadi misalnya 13 jadi 11 dan 9. Nah, itu sesuai dengan apa yang kita sampaikan terdahulu, bahwa sebenarnya bacaan ruku itu kalau makmum itu ridha,
kalau makmum itu ikhlas saja, imam membaca bacaan ruku lebih dari 3 itu bagus. Tapi kalau kadar reda atau banyak kesibukan, maka sebaiknya ambil yang umum 3 kali. Nah, ini yang dijelaskan tata cara pelaksanaan sholat sunat gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Nah, lapas niatnya apa? Lapas niatnya jadi dinyatakanlah kalau huruf kaf kecil itu berarti gerhana matahari. Nah, kalau gerhana bulan berarti huruf kha, berarti khusuf. Usalli sunatal khusufi rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Jangan tapaling khusufi. Nah, kalau khusufi berarti matahari, kalau khusufi berarti adalah bulan. Nah, di sini dijelaskan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti hadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fafzau ila dzikrillah wa ila shalah. Dan baginda Nabi bahwasanya matahari dan bulan itu keduanya itu tanda daripada beberapa tanda keberadaan Allah. Artinya diantara dari tanda-tanda kekuasaan Allah, adanya Allah itu adalah adanya matahari dan bulan. Ini kalau belajar sifat 20, sifat wujud kan, berarti tanda-tanda Allah itu ada apa? Adanya bumi, adanya matahari, adanya makhluk ciptaannya, itu berarti menandakan Allah itu ada. Pada tiada gerhana keduanya itu karena mati seorang. Jadi waktu dulu ada yang mengatakan bahwa baginda Nabi itulah gerhana karena si anu mati. Baginda Nabi itulah gerhana karena ada si anu lahir. Nah, lalu dikatakan Nabi bahwa gerhana keduanya itu bukan karena matinya seseorang, ya Nabi. Nah, kemudian dan tiada gerhana itu, bukannya gerhana itu keduanya itu karena hidupnya seseorang atau lahirnya seseorang. Jadi orang-orang Arab dahulu beranggapan bahwa gerhana itu adalah tanda bahwa sudah ada yang meninggal dunia atau ada yang lahir ke dunia. Jadi Nabi kadang nangka itu. Nah, maka apabila kamu, ya Nabi, melihat akan yang demikian itu, maka pergilah kamu segera untuk mengingat Allah dan untuk melaksanakan sholat. Jadi ketika terjadi gerhana, kita melihat baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan, maka yang diperintahkan baginda Nabi supaya kita itu banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beristighfar dan melaksanakan sholat. Maka dari itu mudah-mudahan nanti kita bisa melihat misalnya jam 5:30, jam 6 sudah kawan melihat. Nah, kita langsung laksanakan. Karena biasanya kalau habis maghrib ini nyaman sedikit orangnya, habis isya nih banyak kesibukan, kalau kena belikan orangnya. Ya Allah. Dan kita sudah terlanjur mengumumkan. Tapi kalau seandainya habis maghrib itu kan ada tanda-tanda juga, kita tunggu aja dulu sampai tanda-tanda itu ada. Nah, di sini juga dijelaskan hampir sama di kitab Syarih Salikin ini seperti yang disampaikan dalam kitab Sabilul Mu'tadin. Dan kafiat sembahyang gerhana itu maka yaitu apabila gerhana matahari atau bulan, maka hendaklah diserukan dengan seseorang suara yang nyaring di atas tempat yang tinggi, atau lainnya dikatakan as-sholatu jami'ah. Jadi di bawah as-sholatu jami'ah. Kalau kita kada perlu naik ke atas karena pakai mikrofon. Kalau bahari kada ada mic, maka dicari tempat yang tinggi atau tempat yang kira-kira ketika mengucapkan as-sholata jami'ah tadi orang yang lain akan mendengar. Itu artinya ajakan untuk melaksanakan sholat. Kemudian sembahyang oleh imam serta orang yang hadir dalam masjid atau lainnya 2 rakaat, dan sunat pada tiap-tiap 1 rakaat 2 ruku dan 2 sujud, dan adalah tiap-tiap ruku yang pertama itu dilanjutkan daripada ruku yang kedua, dan hendaklah dibaca pada berdiri yang pertama pada rakaat yang pertama itu, kemudian daripada Fatihah yaitu surah Al-Baqarah. Ini kita bacakan di Syarih Salikin.
Dan kemudian dibaca pada berdiri yang kedua pada rakaat yang pertama itu setelah Fatihah, yaitu surah Ali Imran. Nah, sama aja nih keterangannya, cuma kada salah kita bacakan. Dan dibaca pada berdiri yang ketiga di dalam rakaat yang kedua itu setelah membaca Fatihah, yaitu surah An-Nisa. Dan dibaca pada berdiri yang keempat dalam rakaat yang kedua itu setelah Fatihah dibaca surah Al-Maidah. Nah, bayangkan surah Al-Maidah. Dan jikalau tiada hafal akan segala surah yang empat itu, maka dibaca pada tiap-tiap berdiri yang empat itu, kemudian daripada Fatihah atau setelah Fatihah surah-surah yang pendek, niscaya itu sudah mencukupi akan dapat pahala sunatnya. Nah, artinya kada dipaksakan juga, ganti dengan surah yang hafal. Dan demikian lagi jikalau dibaca pada tiap-tiap berdiri yang demikian itu akan Fatihah, niscaya memadai saja. Nah, kalau seandainya jadi sini tadi dijelaskan Fatihah aja yang dibaca, insya Allah cukup banyak. Artinya kadang membaca surah ini kada apa-apa. Nah, ini sama keterangan di Syarah Salikin. Dan demikian lagi memadailah atau diperbolehkan disembahyangkan atau sembahyang dengan 2 rakaat, dan pada tiap-tiap 1 rakaat itu 1 ruku dan 2 sujud, yaitu seperti 2 rakaat sunat subuh atau sunat zuhur, tetapi yang terafdal itu dilanjutkan hingga hilang gerhana itu. Jadi salah satu tujuan kenapa Nabi itu membaca surah Al-Baqarah, membaca surah Ali Imran, surah An-Nisa dan Al-Maidah, supaya ketika dalam keadaan gerhana itu dari awal sampai akhir kita itu senantiasa beribadah kepada Allah. Ini makanya kalau kada sanggup baca surah pendek, tapi diusahakan dalam jangka waktu dalam keadaan masih gerhana bulan tadi atau gerhana matahari tadi, kita senantiasa untuk ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, baik itu membaca salawat, membaca istighfar, baca tasbih, yang penting dalam keadaan beribadah, atau membaca Al-Quran misalnya. Dan sunnah mengucap tasbih dalam ruku yang pertama itu kira-kira membaca 100 ayat daripada suratul Baqarah, tadi sudah sama aja perangan yang sebelum tadi. Dan di dalam ruku yang kedua itu mengucap tasbih yang kira-kira sama atau setara dengan 80 ayat daripada surah Al-Baqarah. Dan di dalam ruku yang ketiga itu mengucap tasbih kira-kira setara dengan 70 ayat dari surah Al-Baqarah, sama aja. Dan di dalam ruku yang keempat mengucap tasbih sekira-kira 50 ayat daripada surah Al-Baqarah. Dan hendaklah mengucap tasbih dalam tiap-tiap sujud itu kira-kira tasbih yang dalam ruku pada rakaat itu. Artinya bacaan tasbih ruku subhana rabbil azim wa bihamdi diulang-ulang yang setara dengan jumlahnya tadi 100, 80, 70 dan 50. Maka apabila selesai daripada sholat itu atau sembahyang itu, maka sunat membaca 2 khutbah. Nah, jadi berkhutbah nih. Kalau seandainya kada berkhutbah kan boleh. Misalnya dia hendak sholat sendirian di rumah, atau misalnya dalam perjalanan, kada kawan melaksanakan di rumah, kada kawan melaksanakan dalam mobil, sholat gerhana bulan dalam mobil, pian melihat di jendela, oh ternyata gerhana, pian dalam keadaan berwudu, maka silakan sholat dalam mobil tadi, sholat gerhana, ambil yang paling pendek tadi misalnya. Nah, yang penting dilaksanakan. Di dalam khutbah itu dan diselingi, dan apabila selesai daripada sembahyang itu, maka sunat membaca 2 khutbah dan diselingi antara 2 khutbah itu dengan duduk, berarti sama dengan pelaksanaan sholat khutbah Jumat. Artinya ada duduk istirahat sebelum khutbah yang kedua. Dan sunat menyeru atau menyuruh dalam khutbah itu kepada manusia dengan memberi sedekah. Nah, artinya disunatkan supaya banyak-banyak bersedekah pada waktu terjadi gerhana itu. Nah, kemudian memerdekakan hamba sahaya. Nanti kita lagi sudah budak kan. Dan banyak-banyak bertaubat daripada segala maksiat, dan disuruh akan mereka itu dengan membanyakkan berdoa dan membanyakkan bacaan istighfar, membanyakkan zikir. Dan sunat pada sembahyang gerhana matahari diperlahankan bacaannya itu. Nah,
Ini terjadi perbedaan pendapat lah. Kalau jadi imam sholat gerhana matahari, kalau di sini dikatakan disunatkan untuk diperlahankan, artinya secara sir. Tapi prakteknya itu lebih banyak yang membacanya secara nyaring, karena yang dimaksudkan sembahyang pada waktu siang hari itu, sebagian ulama mengatakan dengan membaca sir itu bukan sholat tertentu, misalnya kayak sholat Jumat, walaupun siang kan tetapnya nyaring. Kemudian sholat sunat Idul Fitri, walaupun siang tetap dinyaringkan. Misalnya sholat istisqa, walaupun siang tetap dinyaringkan. Termasuk ulama berpendapat juga dalam sholat gerhana matahari pun tetap disunatkan untuk baca nyaring, walaupun di dalam Sabilal Muhtadin, di dalam Syarah Sadiqin di sini dijelaskan untuk supaya di gemeti. Berapa? 3 menit. Adapun waktu sembahyang gerhana itu, maka yaitu pada permulaan gerhana itu hingga hilangnya gerhana. Nah tadi pada permulaan. Kalau seandainya tadi di sini gerhananya mulainya jam 15.47 atau jam 16.47, kalau kita yakin sudah melihat, maka langsung boleh dilaksanakan walaupun tidak menunggu puncaknya. Nah maka itu kita melihat situasi malam besok, apakah habis maghrib atau bisa. Kalau misalnya habis maghrib banyak sudah jamaahnya dan ada yang melihat sudah yakin bahwa gerhana bulan, kita gawe aja. Tapi kalau seandainya belum juga, masih misalnya kabur nih, hujan misalnya atau apa, kadang orang melihat sampai jam 10 kadang melihat, kalau jadi kita sembahyang. Ini pernah terjadi dulu di Banjarbaru. Waktu itu pas kebetulan liburan ke Martapura. Waktu itu di masjid Agung Banjarbaru Jalan Tirtora tuh, membaca di Facebook dilaksanakan sholat gerhana matahari. Habis sholat zuhur, datangnya ke sana pastilah. Ternyata ketika sampai di sana, panitianya masih ragu-ragu, kada kelihatan dia. Memang pada waktu mendung kada kelihatan, tunggu kada kelihatan. Cuma ini karena menunggu nih kada sesuatu yang menyamani, banyak nang burikan. Akhirnya tinggal beberapa orang aja lagi. Pas sudah orang burikan, gerhana aja. Nah, langsung sholat gerhana matahari dan tidak pakai khutbah pada waktu itu karena jamnya sedikit, mungkin panitianya juga kada siap untuk khutbah, lalu dilaksanakan cuma sholat gerhana matahari sebanyak dua rakaat. Itu pernah terjadi pada waktu wali kota yang sudah meninggal tadi, sahabat tuh. Nah pada waktu wali kotanya itu kebetulan Sidin juga hadir pada saat itu untuk ikut sholat gerhana matahari, dan kebetulan berada di Banjarbaru. Tunggu hendak kali jadi sudah hendak balik juga, tapi tunggu akhirnya ada yang melihat yakin gerhana matahari. Akhirnya dilaksanakan sholat sunat gerhana matahari walaupun tanpa khutbah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.